kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang tabu dan Anda hanya menganggap bahwa ketika ada orang berbicara orang yang tidak sehat mentalnya terus Anda olok-olok, apa yang terjadi? Kita beri layanan kesehatan mental agar apa? Agar merasa orang tersebut mengalami psychological well-being. Apakah itu nantinya akan mempengaruhi dari pembentukan identitas diri ataupun dari pengambilan keputusan dan self-esteem? Anda hari ini tentu ada pola asuh yang Anda dapatkan di masa lampau. Mas, gimana caranya remaja itu kayak dia membentuk identitas dirinya di kala keluarnya struggle, terus juga banyaknya pengaruh dari dunia luar. Dari personal branding itu munculkan sebuah krisis eksistensial, jadi orang-orang tuh mulai menanyakan makna hidup. Nah, pada akhirnya kalian itu memutuskan keputusan yang sebenarnya kalian punya itu terbelenggu oleh orang lain gitu. Mengapa masa remaja dianggap sebagai periode yang krusial dalam perkembangan kesehatan mental? Dan jadi standing point-nya teman-teman, dimanapun Anda hidup, dimanapun Anda berjalan, disitulah kalian tapaki tangga masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua di tengah cuaca Jogja yang cukup terik pada hari ini? Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi sebelum itu kenalin dulu, nama aku Tiara Rahmadini, kalian bisa panggil aku Tire. Aku seorang mahasiswa psikologi angkatan 2024. Nah, kita ada di podcast. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup menarik dan cukup relate pada kita semua, yaitu tentang Mental health bukan tabu, menjaga kesehatan mental di masa pencarian jati diri. Nah, kenapa aku mengatakan bahwa isu ini sangat relate dan krusial buat kita semua, karena kan kita berada di masa transisi dari remaja akhir menuju dewasa awal. Pada masa-masa ini kita seringkali bingung dengan diri kita sendiri, dan seringkali kita mencoba hal-hal baru untuk nemuin diri kita tuh sebenarnya kita tuh suka apa, kita itu mau apa, depannya itu mau gimana. Nah, untuk itu kita akan membahas hal ini dengan pemateri yang tentunya memiliki kompetensi di bidang ini, dan saya izin membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Nama Muhammad Khairul Anwar, SPD, MPD, PhD, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Untuk riwayat pendidikan, S1-nya di Universitas Negeri Yogyakarta, Bimbingan Konseling pada tahun 2014, Negeri Yogyakarta pada tahun 2016, juga jurusan bimbingan konseling. Dan untuk S3 di Central China Normal University, jurusan Educational and Developmental Psychology pada tahun 2023. Untuk itu kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Baik, terima kasih Mbak Tire. Sudah memperkenalkan saya sebagai narasumber pada hari ini. Berbicara kesehatan mental, berbicara tentang apa yang terjadi dari peralihan masa remaja ke masa dewasa dini, tentu ini banyak hal yang akan teman-teman rasakan ya, khususnya yang ada di sini. Mayoritas adalah remaja dan menuju ke dewasa dini atau dewasa awal ya. Tadi sudah dibahas oleh moderator kita, kira-kira kesehatan mental itu menjadi hal yang tabu atau tidak sih di tengah pergolakan dan perubahan situasi dunia yang tidak pasti. Berkaca dari beberapa kejadian yang terjadi khususnya di institusi pendidikan, baik di SD, SMP, SMA dan seterusnya, tapi lebih khusus teman-teman di perguruan tinggi ya, karena peralihan dari dunia remaja ke dunia dewasa dini. Anda bayangkan ketika kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang tabu dan Anda hanya menganggap bahwa ketika ada orang berbicara orang yang tidak sehat mentalnya terus Anda olok-olok, apa yang terjadi? Apakah dia akan sehat? Tentu tidak. Apakah dia akan merasa lebih fighting terhadap hidupnya? Tentu tidak, karena dia merasa tabu. Tapi bayangkan, di sini peran psikologis, peran konselor, peran layanan-layanan kesehatan mental yang kita bantu agar mereka, para korban-korban tersebut, sehingga mereka menjadi lebih aware, sehingga mereka lebih sadar dengan
kesehatan mental mereka, apa yang terjadi? Maka dunia akan menjadi lebih sejahtera. Nah, itulah peran dari kesehatan mental. Maka di era situasi yang menurut saya ini tidak pasti, bagaimana sih kesehatan mental? Tentu bukan lagi kesehatan mental itu menjadi hal yang tabu. Justru ketika kesehatan mental ini merasa Anda kondisinya tidak baik-baik saja, segeralah melakukan diagnosis. Segera melakukan assessment. Jadi ketika Anda menganggap bahwa kesehatan mental itu merasa tabu di forum-forum yang besar, itu oke kalau ketika forumnya sangat besar gitu ya. Tapi ketika Anda sendiri itu menganggap bahwa permasalahan internal Anda itu tidak ingin dibagi, maka sampai kapan Anda akan merasa seperti itu? Sampai kapan Anda akan merasa kesehatan mental Anda akan membaik? Ketika Anda saja, bahasa saya adalah Anda saja tidak mau bercerita kepada orang lain. Minimal ke teman Anda. Ketika Anda belum mampu bercerita kepada forum. Nah, oleh karena itu, menurut saya kesehatan mental bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan kesehatan mental perlu kita akses, perlu kita diagnosis, perlu kita bantu bahwa kita beri layanan kesehatan mental agar apa? Agar merasa orang tersebut mengalami psychological well-being atau mengalami psikologis yang sejahtera dan baik. Itulah peranan dari kesehatan mental. Begitu Mbak Tire. Oke, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab Boleh? dulu, Pak. Gitu, boleh. Untuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan nih seputar kesehatan mental itu sendiri. Silakan yang mau bertanya. Oh, baik, saya boleh bertanya. Oke. Perkenalkan diri dulu ya. Baik, perkenalkan saya Habibul Khairi, juga dari Psikologi Angkatan 24. Jadi di sini Pak, saya cukup penasaran dengan perkembangan identitas diri pada masa remaja. Nah, identitas diri itu pasti erat kaitannya dengan pola asuh anak itu di rumah gitu. Nah, jadi dari beberapa contoh ataupun kasus, saya itu penasaran bagaimana dampak dari pola asuh yang orang tuanya itu tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada anaknya, dimana mungkin kita contohkan kayak, oh nggak usah kamu duduk aja, biar mama aja yang kerjain, biar papa aja yang kerjain. Nah, apakah itu nantinya akan mempengaruhi dari pembentukan identitas diri ataupun dari pengambilan keputusan dan self esteemnya gitu Pak? Apakah berpengaruh atau tidak gitu? Oke, terima kasih Mas Habib. Ini teman-teman, ketika berbicara pada pengasuhan, berbicara pada pola asuh, memang itu merupakan bagian yang tak terpisahkan ya. Anda hari ini tentu ada pola asuh yang Anda dapatkan di masa lampau. Lalu apakah pola asuh itu sangat berpengaruh? Tentu teman-teman. Hanya saja pola asuh itu bisa berubah seiring perjalanan waktu. Misalnya gini, Mas Habib bilang ketika anak kecil itu diasuh, ada namanya pengambil alihan tanggung jawab. Ya tentu ketika dewasa dia tidak akan merasa atau dia tidak akan memiliki tanggung jawab yang secara utuh, secara murni. Karena apa? Karena pengalaman yang dia rasakan ketika kecil. Ketika yang bersangkutan kecil, pola asuhnya selalu diambil tanggung jawabnya oleh orang tua. Bagaimana dengan masa dewasanya? Ya tentu dari sisi fightingnya kurang fighting, dari sisi struggle-nya kurang struggling, dari sisi resiliensinya tentu yang bersangkutan bisa dikatakan kurang resiliensi. Maka apakah itu berpengaruh besar? Berpengaruh besar, ya. Namun bisa ada namanya cut off. Misalnya gini, Anda ketika SD, Anda diperlakukannya tadi, seluruh tanggung jawab Anda dikembalikan lagi kepada orang tua. Lalu Anda masuk di SMP, atau di MTS, atau di SMA, atau di MA, Madrasah Aliyah, Anda mondok atau asrama. Yang mana ketika Anda mondok dan asrama, ada perubahan pola asuh. Yang tadinya selalu diambil alih sama orang tua, masuk ke dunia asrama, masuk ke dunia pesantren, masuk ke dunia pondok, tentu berbeda 180 derajat, bahkan lebih misalnya itu. Maka di situ bisa ada perubahan. Jadi tidak semerta-merta itu akan berpengaruh sampai dewasa. Ketika di tengah-tengah itu bisa di cut off, ada tanggung jawab yang diserahkan kepada anak, itu bisa mengalami perubahan. Seperti itu Mas. Gitu Mas Habib? Oke. Siap.
Oke, terima kasih Mas Habib untuk pertanyaannya dan terima kasih juga Pak untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi nih. Kita membahas sesuatu yang sangat relate sama diri kita. Silakan. Oke Bapak, izin bertanya, ingin melanjutkan mengenai yang ditanyakan oleh Mas Habib tadi. Gimana kalau seandainya remaja itu memiliki struggle di keluarganya, lalu di kala perkembangan dunia sekarang kayak banyak pengaruh gitu kan Pak. Jadi kayak remaja itu pasti bakal mengalami adanya fase krisis identitas. Nah, gimana caranya remaja itu kayak dia membentuk identitas dirinya di kala keluarganya struggle, terus juga banyaknya pengaruh dari dunia luar. Baik itu Bapak. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Ini saya langsung jawab ya Bu Moderator ya. Iya, Biar silakan lebih Pak. asik gitu Iya, ya. benar-benar. Dengan nyambung aja gitu ya Bu Moderator. Iya. Nah, ini teman-teman bayangkan ketika kalian hidup pada sebuah keluarga yang mohon maaf ya, mungkin ada di antara teman-teman yang merasakan atau ada saudara atau orang lain yang dia tinggal di sebuah keluarga yang keluarganya bisa dikatakan tak acuh gitu ya. Atau acuh gitu ya, kurang peduli lah gampangannya, sehingga membentuk si anak ini perlu lebih struggling, lebih fighting lebih dengan dirinya. Terus bagaimana proses pembentukan identitasnya? Tentu teman-teman, proses pembentukan identitas itu tidak hanya terbentuk dari situasi keluarga, no, tidak hanya dari keluarga. Misalnya si anak dia tinggal dengan ibu bapaknya, tapi meskipun dia tinggal dengan ibu bapaknya, mereka lebih banyak beraktivitas dengan non keluarga. Itu bisa sangat mempengaruhi. Apalagi mohon maaf ini teman-teman. Ini salah satu bagian teori refleksi yang saya buat. Fase-fase seusia SMA, apakah mereka mampu menyampaikan apa yang dia rasakan dengan baik kepada orang tuanya? Tentu tidak. Fase-fase anak SMA itu lebih senang, lebih nyaman, banyak bercerita kepada temannya. Teman terdekat adalah temannya, bukan orang tuanya, bukan keluarganya. Artinya temannya. Karena itu fase pembentukan. Nah, baru seusia kalian ini, seusia dewasa awal ya, masuk ke 20 ke atas, 21, 22, 23, ini fase. Apakah Anda mampu berkomunikasi secara baik dengan orang tua Anda, atau Anda akan lebih memilih tidak mengkomunikasikan apapun permasalahan yang kalian rasakan? Nah, ini Mbak fase. Nah, maka tadi bisa nggak pembentukan identitas? Bisa dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu dari mana? Dari dalam keluarga. Bisa juga dari luar keluarga, bisa. Misal pertemanan. Nah, maka di fase-fase anak SMA itu yang paling mengkhawatirkan adalah siapa circle pertemanannya. Ketika circle pertemanannya dianggap kurang memungkinkan, itu bisa jadi sangat terpengaruh. Karena tingkat mempengaruhinya sangat tinggi di usia-usia remaja, di usia-usia SMA gitu. Tapi masuk ke semua perguruan tinggi, oke, untuk semester 1 sampai 4 pertemanan sangat tinggi. Tapi 5 ke atas, saya tidak meyakini bahwa pertemanan itu sangat berpengaruh tinggi. Karena apa? Karena di semester 5 ke atas kalian punya circle yang lebih kecil dan teman Anda jauh lebih sedikit dibandingkan semester 1. Yakin ataupun tidak, karena ini kan masih semester 2, yakin ataupun tidak, kalian semester ke-5, 6, 7, 8, bahkan sudah semester 8, saya akan meyakini, saya memprediksi bahwa pertemanan kalian tidak akan sebanyak di semester 1. Justru semakin naik pertemanan kalian akan semakin menyempit. Kenapa Pak? Alasannya, karena pertemanan didasarkan atas kenyamanan dan didasarkan atas kenyamanan dan frekuensi. Ya, prinsip terutama, value, nilai. Sehingga ketika beda prinsip, beda nilai, beda pandangan, lambat laun pertemanan itu akan berkurang. Silakan kalian yang belum merasakan, silakan akan nikmati nanti. Seperti itu, Mbak. Itu ya Bu Moderator ya. Oke, siap. Terima kasih ya untuk pertanyaannya dan terima kasih juga atas jawabannya, Pak. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Perkenalan diri dulu ya. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Jessia Zaura, biasa dipanggil Jessia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, pada masa sekarang itu generasi muda itu kan udah familiar banget ya sama sosial media, dan bahkan dari satu orang itu bisa punya beberapa akun sosial media di berbagai platform. Nah,
Tapi ada satu hal menarik yang saya lihat, yaitu istilah baru personal branding. Ya. Dari personal branding itu munculkan sebuah krisis eksistensial. Jadi orang-orang tuh mulai menanyakan makna hidupnya, karena kehidupan itu justru semakin terasa sebagai perlombaan. Nah, bagaimana sih cara kita supaya tetap bisa bersosial media dengan sehat di tengah situasi yang terasa sebagai rival dan juga perlombaan tersebut, seperti hal itu. Dan juga dari konten-konten yang dibagikan itu, saya lihatnya itu cenderung konten-konten yang meminta validitas. Jadi kayak kita ini merasa candu untuk selalu meminta validasi. Nah, gimana caranya biar kita itu tetap menikmati proses masing-masing, karena proses masing-masing itu kan pasti berbeda-beda ya. Tapi di tengah itu yang rival banget kayak gitu. Terima kasih. Oke. Ini tampaknya menjadi sebuah kenyataan ya teman-teman di kalangan kalian gitu ya. Senyumnya sudah beda gitu. Senyumnya kan sudah beda gitu kan. Karena merasa bahwa pertemanan itu bukan pertemanan. Pertemanan adalah rivalitas gitu ya. Itu terjadi ya, terutama kepada, mohon maaf, orang-orang yang memiliki ambisi. Ya, itu ambis banget sih gitu kan. Zaman-zaman sekarang kan istilahnya dia ambis banget. Dan ketika berbicara media sosial, untuk kalian ini kan Gen Z banget gitu kan. Biasanya adalah ada first akun, ada second akun, ada third akun, ada fourth akun gitu kan. Nah, maka di beberapa akun itu kalian batasi. Ya enggak? Akun 1, akun 2, siapa jaringan pertemanannya? Akun 3, akun 4 gitu kan. Justru kalau menurut saya, dengan pembatasan akun 1, 2, 3, 4 itu membuat kita semakin terbelenggu dan mengkotak-kotakkan diri kita. Bahwa ketika akun pertama hanya orang-orang ini saja, karena saya nggak suka kepada dia misalnya gitu ya, saya nggak senang kepada dia ambis, nanti ketika saya upload ini, dia ini, hello gitu, tinggal bodo amat aja, hello, lu suka silakan, lu suka nggak suka ya sudah silakan gitu, upload di media gue gitu kan. Media sosialnya media saya gitu, kecuali kalian upload di bukan medianya Anda. Apa misalnya Anda upload di media yang berbasis grup, itu baru, itu bukan media Anda. Tapi ketika itu media sosial Anda, sah-sah aja gitu. Dan itu tergantung niat, Anda butuh validasi atau hanya sekedar sharing aja gitu. Karena ketika Anda butuh validasi, yakinlah semakin Anda butuh validasi, akan butuh validasi selanjutnya. Tapi ketika Anda niatnya nothing tulus aja gitu, seperti yang kita lakukan hari ini gitu kan, saya apakah butuh validasi? Tidak gitu kan, ya kita nothing tulus aja, kita buat kegiatan, kita buat acara kayak gini, terus kita sebarluaskan, terus orang mau suka kek, mau nggak suka kek, ya sudah enjoy aja. Tapi ketika orang dituntut harus orang lain itu suka kepada kita, maka capek. Nah, yang tadi Mbak Jacinda maksud ketika butuh validitas dan orang lain itu harus suka kepada kita, orang lain itu harus menuruti apa yang kita inginkan, itu yang membuat kita lelah. Jadi standing point-nya teman-teman, dimanapun Anda hidup, dimanapun Anda berjalan, disitulah kalian tapaki tangga masing-masing. Untuk menapaki Anda tangganya masing-masing, tentu Anda punya prinsip, tentu Anda punya pandangan. Nah, pandangan-pandangan seperti inilah yang diperlukan untuk menatapi tangga-tangga tersebut. Misal Mbak Jacinda baru level tangga 2, Mbak Tire levelnya level 1, Mbak Jacinda jauh lebih dibandingkan Mbak Tire. Hello, jangan sombong dulu gitu loh. Lu sekarang 2, saya 1, besok gue salib lu gitu. Maka di sini teman-teman tidak boleh namanya sombong. Karena apa? Penyakit sombong inilah yang membuat merasa di atas langit. Padahal di atas langit ada langit. Ya enggak? Anda boleh IPK-nya 4. Anda boleh lulus 3,5 tahun. Tapi apakah itu akan menjamin Anda karirnya jauh lebih sukses? Belum tentu. Bisa jadi Anda yang lulusnya 7 tahun, ya, dia jauh lebih sukses dibandingkan dia lulusnya 3,5 tahun. Itu kan, misalnya itu kan. Saya bukan berarti wah yang 7 tahun itu jauh lebih bagus itu ya, tidak. Semuanya bagus sesuai versinya masing-masing. Misalnya gini, saya punya analogi. Kalian pernah ditanya enggak, Mbak kapan lulus? Iya enggak? Iya enggak? Mbak kapan lulus? Setelah itu, Mbak kapan nikah?
Mbak kok nikah kok belum punya anak? Kapan punya? Anak Belum punya anak. Mbak kapan nambah. Nah, terus tambahan satu lagi kapan mati gitu kan? Iya nggak? Bahwa orang itu tidak akan puas terus gitu loh. Maka yang bisa membuat orang itu puas adalah diri kita sendiri. Dan yakinlah setiap orang punya ceritanya masing-masing. Bagi Anda yang lulusnya telat, yakinlah itu punya romantisme dengan akademik yang jauh lebih banyak dibandingkan dia yang lulusnya jauh lebih cepat. Yakinlah dia yang lulusnya lebih cepat, dia punya romantisme di tempat lain yang tidak dimiliki di dunia akademik. Artinya apa? Romantisme kehidupan itu disesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Nah, caranya gimana biar tidak haus akan validitas? Ya share aja gitu loh. Yang penting kita noting tulus aja, upload, sharing gitu. Yang penting tidak sampai pada tataran mengganggu orang lain. Kalau dulu teman-teman saya ngaji di kitab Muraqil Ubudiyah, ya, kalau teman-teman pernah ngaji, ada namanya ta'alluq bin nas, ada ta'alluq billah. Ada hubungan dengan manusia dan ada hubungan dengan Tuhan. Nah, saya diajarkan oleh guru saya ketika dulu mondok di Cirebon, diajarkan gini. Kita tidak boleh membenci dan membenci orang lain. Kita tidak boleh membenci orang lain. Biarlah kita dibenci orang lain. Paham? Paham belum? Karena rasanya membenci itu menyakitkan. Iya enggak? Bayangkan gini. Saya bahagia ketemu siapa orang tidak pernah bermusuhan. Terus ada di sana orang itu nggak suka dengan saya, nggak suka dengan kita. Terus, halo, gimana kabar? Lama nggak jumpa. Gimana kamu saat ini? Oh, nambah ceria ya. Bagaimana rasanya? Gimana rasanya ya? Bagaimana rasanya? Dia yang di sana yang tidak menyukai kita, terus kita tidak punya masalah dengan dia, kita sapa, kita hangat, kita sambut. Gimana mereka yang tidak suka kepada kita? Kesel ya? Kesel. Terus jengkel, terus marah, emosional. Kitanya Biasa aja. halo, lama gak jumpa, gitu kan? Enak nggak? Itulah yang diajarkan guru saya di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, bahwa janganlah kamu membenci, biarlah kita dibenci. Tapi jangan sekali-kali membenci, karena ketika Anda menurunkan rasa benci kepada seseorang, yakinlah di situ ketidaknikmatan akan muncul pada diri Anda. Maka jangan sekali-kali membenci, meskipun orang tersebut itu layak kita benci, tapi janganlah membenci orangnya. Kalaupun kita benci, itu bencilah kepada akhlaknya, bencilah kepada perilakunya, bencilah kepada etikanya, belincilah kepada attitude, tapi jangan benci orang. Gitu, Mbak. Terima kasih. Itu ya, itu back prestige ya, teman-teman. Oke, Pak, mungkin sebelum kita pindah ke pertanyaan selanjutnya, aku juga izin menanggapi mengenai hal itu ya, mengenai personal branding dan juga apa sih perasaan kita mau upload ataupun enggak gitu. Nah, berdasarkan pengalamanku sendiri ya, untuk kayak personal branding itu sangat penting sih menurut aku, karena pada saat itu aku pernah wawancara untuk masuk salah satu organisasi Ikatan Mahasiswa Psikologi. Terus ketua divisinya itu bilang gini, kenapa dia menerima aku sebagai staffnya? Katanya gini, ya karena aku ngelihat Instagrammu tuh cocok buat jadi staffku gitu. Jadi ya menurut aku Instagram tuh kan, atau akun sosial media itu kan punya kalian ya, terserah kalian mau upload apapun gitu. Dan aku juga sering banget dengar dari orang-orang, upload enggak ya, nanti dibilang alay, nanti dibilang lebay, nanti dibilang gini dan bilang begitu. Nah, pada akhirnya kalian itu memutuskan keputusan yang sebenarnya kalian punya itu terbelenggu oleh orang lain gitu. Jadi menurutku share apapun
itu terutama hal-hal yang baik ya, kayak misalnya tentang ilmu pengetahuan ataupun apapun itu, jangan takut kayak dibilang dia sok pinter banget, dia sok punya ilmu pengetahuan banget, sok baca buku banget gitu. Jadi hilangkan pikiran yang seperti itu gitu ya, itu kembali ke diri kita sendiri dan niat kita sendiri gitu sih Pak. Ya keren itu. Ya Keren itu. Ya tepuk tangan untuk Viola ini. oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Kenalan dulu ya. Baik, saya izin bertanya. Semuanya perkenalkan, nama saya Prita Priya Putri, biasa dipanggil Prita. Saya di sini ingin bertanya, mengapa masa remaja dianggap sebagai periode yang krusial dalam perkembangan kesehatan mental, dan apa saja faktor yang membuat remaja lebih rentan terhadap gangguan mental dibandingkan kelompok usia lainnya? Oke, good ini Mbak Prita ya. Nyambung dengan tadi ya, personal branding dan kenapa anak remaja itu rentan gitu ya. Tadi berkaitan dengan personal branding, banyaknya personal branding itu bukan saja masa dewasa ya, tapi anak muda juga personal branding. Coba bayangkan ketika Mbak Prita bayangkan anak remaja di Instagramnya itu, bayangkan ya Mbak Prita, di Instagramnya itu bawa senapan, ya meskipun senapan bohongan, terus ditodongkan ke anaknya atau temennya. Apa yang kamu bayangkan? Atau apa pendapatmu ketika ada anak remaja bawa pistol mainan, meskipun ya pistol mainan terus ditodongkan ke temennya? Apa yang ada dalam bayangan? Ketika melihat anak remaja terus di Instagramnya atau di akun media sosialnya seperti itu, apa pandangannya Mbak Frida? Kira-kira anak ini seperti apa? Merasa sedikit takut. Merasa sedikit takut. Bisa nggak mungkin yang bersangkutan ini merasa punya power? Bisa. Nah, artinya apa teman-teman? Personal branding berkaitan dengan masa remaja ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Karena apa? Personal branding itu munculnya tidak hanya ketika Anda sudah masuk perkuliahan, tapi proses personal branding, karakteristik Anda itu, personality kepribadian Anda itu terbentuk bukan dari fase dewasa ke atas, tapi dari anak-anak terus menuju remaja. Nah, ketika remaja tidak mampu untuk membuat karakteristik yang baik, kepribadian yang baik, maka akan berdampak di masa yang akan datang. Misal, mohon maaf, di antara kalian saya meyakini bahwa kalian orang baik semua gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa orang di luar sana, misal pernah ketika di remaja itu membuli dan membulinya itu sampai parah, sampai pada tataran pidana. Misal, mohon maaf, ada yang pakai mainan silet gitu kan, terus pengen padahal mainan tapi nyakitin gitu, sampai betul-betul nyakitin gitu kan, itu sudah nanti pada ada tataran namanya traumatis. Nah, maka dari itu teman-teman, masa remaja menjadi bagian yang krusial, masa remaja bagian yang menjadi penting. Karena apa? Karena ketika masa remaja itu mengalami banyak trauma-trauma yang tidak terbendung, itu akan berdampak di masa-masa yang akan datang. Misalnya yang sedang hype in gitu kan ya, yang saat ini itu kan anak-anak remaja yang dibully, terus kan akhirnya apa? Dia merasa bahwa teman itu tidak ada yang baik, teman itu tidak ada yang benar, semua teman dianggapnya menyakiti. Meskipun pada kenyataan ada juga teman yang baik. Sama halnya semama, mohon maaf, di antara teman-teman di sini ada yang pernah merasakan jatuh cinta sama mama, tapi cintanya tidak terbalas misalnya, sehingga menganggap bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu merasa bahwa semua laki-laki itu tidak baik, semua perempuan itu tidak baik hanya untuk memainkan misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Maka fase masa remaja ini menjadi fase yang krusial, karena ketika Anda tidak mampu menghadapi fase-fase yang berjalan tersebut, ya khususnya di remaja ini, maka akan memiliki impact yang sangat signifikan di masa yang akan datang. Ada salah satu mahasiswa Pak Irul yang dia itu karena mengalami traumatis kepada laki-laki, jarak seperti ini aja tuh nggak mau. Meskipun itu dosennya sendiri. Jadi ketika jarak kayak gitu takut, gitu, ada kekhawatiran, ada
kekhawatiran kayak intervensi, intimidasi dari laki-laki. Meskipun laki-laki itu adalah dosanya sendiri. Karena apa? Karena ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang dianggap kurang nyaman, yang dianggap kurang menyenangkan. Nah, oleh karena itu, fase remaja merupakan fase yang krisis ketika di masa itu tidak berjalan secara baik. Artinya mengalami krisis yang ke arah traumatis, baik ke arah bullying, intimidasi, intervensi, ataupun yang lain. Nah, oleh karena itu, penting bagi teman-teman yang mungkin pernah mengalami masa-masa traumatis, segera komunikasikan kepada prodi atau segera komunikasikan kepada profesional, sehingga apa? Sehingga ada bantuan, ada proses bantuan.